Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ustani Esos, Kepala SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Pada tahun ini, tahun 2021, SMK Negeri 1 Kelapa Kampit dipercayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menjalankan program SMKPK, Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan tahun 2021, di mana SMK Negeri 1 Kelapa Kampit memiliki karakteristik utama yaitu desain permodelan dan informasi bangunan yang hanya satu-satunya di Pulau Belitung ini, sehingga itulah yang akan kami angkat, yang kami prioritaskan dan kami kembangkan sebagai karakteristik SMKPK di Kabupaten Belitung Timur khususnya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun Bangka Pos dan Pos Belitung khususnya, saat ini kita sedang berada di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit yang berada di Kabupaten Belitung Timur. SMK ini terpilih untuk menjalankan program SMKPK atau SMK Pusat Unggulan pada tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita langsung tanya-tanya nih ke sama kepala sekolahnya. Gimana bisa dipercaya lah ya sampai menjalankan program SMKPK, yakni Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa Kampit ini Pak Yudi Uslani. Oke, selamat siang Pak. Siang. Pak, bisa dijelaskan sedikit mungkin profil singkat SMK 1 Kelapa Kampit? Terima kasih. SMK Negeri 1 Kelapa Kampit ini berdiri tahun 2007 dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 14 tahun berjalan dengan jumlah siswa sekarang ini tahun 2020-2021 berjumlah 386 siswa yang terbagi menjadi 4 kompetensi keahlian atau jurusan. Yang pertama adalah DPIB, desain permodelan dan informasi bangunan, yang merupakan kompetensi prioritas dari SMKPK ini. Yang kedua adalah teknologi komputer dan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi keuangan dan lembaga, dan yang keempat adalah akomodasi perhotelan. Yang baru kita meluluskan satu lulusan. Berarti angkatan 2000-2001 iya, baru kemarin kita meluluskan mereka. Untuk jumlah guru ya, kita jumlah guru berjumlah 39 orang. 21-nya itu PNS, sisanya adalah PTT GTD. Sedangkan untuk tenaga kependidikan TU kita ada 11 orang. Satu orang yang PNS cuma kepalanya. Yang lainnya masih honor. Ya, masih PTT. Gitu. Siap. Pak, serapan lulusan dalam dunia kerja mungkin untuk SMK PK ini ya. Di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, mungkin untuk di luar, mungkin serapan tenaga kerja untuk keluar atau khusus di Pulau Belitung ini seperti apa Pak? Untuk yang lulusan sebagian besar yang DPIB ya, sebagian besar itu terserap di Hiduka atau Dudi yang berada di Pulau Belitung. Yang banyaknya mereka ada di konstruktor ya, dan konsultan pembangunan ya, proyek-proyek itu. Sebagian besar mereka ada di situ, lebih kurang 40-60% mereka ada, ya, baik itu di Kabupaten Belitung ataupun di Belitung Timur. Kemudian yang kedua, sebagian kecil dari itu ada yang bekerja mandiri ya, berwirausaha, kemudian ada yang meneruskan kuliah. Apa nih yang membuat SMK Negeri 1 Kelapa Kampit percaya diri mendaftarkan untuk ke program PK ini? SMK Negeri 1 Kelapa Kampit dengan ini kami percaya dirinya ingin mengembangkan karakteristik bahwa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit punya kompetensi prioritas yaitu DPIB, desain permodelan dan informasi bangunan. Nah, ini yang tidak ada di Pulau Belitung malah. Satu-satunya di satu-satunya. Baik. Sehingga itu
pertimbangan oleh direktorat untuk memberikan program ini. Yang kedua memang secara kurikulum kita sudah selaras dengan IDUKA tadi, industri dan dunia usaha dan dunia kerja. Baik. Ada persiapan seperti apa sih Pak, dari hal kecil hingga hal rumit mungkin untuk meraih program PK ini? Baik, pertama adalah persiapan berkas, yaitu sertifikat tanah, kemudian program visi dan misi, ya, dan segala macam berkenaan dengan kemitraan lah antara sekolah dengan IDUKA. Oke. Siap. Butuh waktu berapa lama urusnya sampai ini? 1 minggu. 1 minggu persiapan. Cukup cepat Bapak? Cukup cepat. Ya, kan sudah ada persiapan di sebelumnya? Sudah ada, karena beberapa hal itu sudah kita lakukan. Penyelarasan kurikulum, guru tamu, itu kemudian anak-anak prakerin ya, itu sudah kita lakukan. Itu yang mempermudah kita mencoba untuk mengikuti program SMKPK. Ada kendala sedikit atau serta solusi yang ditempuh mungkin? Kendala insya Allah ada ya, itu ya alam lah. Kalau jaringan kadang-kadang ya, karena kondisi saat upload berkas mungkin untuk karena memang tahulah tempat kita ya, tapi insya Allah pemerintah pusat ya, Kementerian Riset Teknologi dan Kebudayaan itu memang memaklumi lah. Alhamdulillah kendala-kendala itu dapat kita atasi ya. Mereka memberikan toleransi gitu. Ada beberapa waktu gitu ya untuk memperpanjang. Ini Pak, lanjutnya Pak ya. Usaha meraih program PK terwujud nih, sudah terwujud. Bahkan di Babel cuma ada 2 yang terpilih. Bagaimana perasaannya nih Pak sebagai sekolah dapat meraih program SMKPK ini? Pertama, tidak menyangka. Ya itu pertama kali kita karena waktu mengupload video itu sudah lewat. Itu justru saya berpikir SMK yang di pusat kota di Manggar kan, itu yang saya pikir untuk yang dapat karena sekolahnya besar kan. Kemudian perasaan bangga itu ada. Karena memang kita ingin memajukan sekolah ya. Tugas saya sebagai kepala sekolah yang memang harus memajukan sekolah lewat salah satu SMKPK ini. Sebagai SMKPK akan mendapatkan bantuan anggaran fisik dan non fisik. Bisa cerita sedikit nih Pak Rinci. Bantuan fisiknya seperti apa sih? Untuk bantuan fisik kita berupa ruang praktik siswa. Itu 1 unit ya, karena sudah dianalisa kita dapat jatah pembangunan RPS namanya, ruang praktik siswa DPIB. Itu 1 unit, berikut dengan bangunan sanitasi ditambah dengan perabotan peralatan. Sedangkan yang non fisik itu adalah kegiatan pendampingan pembelajaran serta kemitraan dengan IDUKA. Yang di kurikulum tadi biar dimatangkan, diselaraskan itu dengan dengan IDUKA. Nah, ditunjang dari satpas yang ada. Jadi memang betul-betul klop. Itu sehingga lulusan SMK Negeri 1 Kelapa Kampir ini siap gitu, siap pakai karena memang peralatannya sesuai standar IDUKA, pembelajaran juga sama. Inovasi program SMKPK, satu diantaranya adanya pendampingan oleh perguruan tinggi. Iya, betul. Kampus apa yang nantinya bakal mendampingi SMK Negeri 1 Kelapa Kampir ini? Kemarin kita sudah diminta untuk memilih perguruan tinggi pendamping ya, dan itu sudah ditentukan oleh kementerian juga untuk itu Polman Babel. Itu untuk LPTK pendamping.
sudah mulai itu atau akan Belum, masih karena harus ada 3 pihak yang terlibat, sekolah, LPTK pendamping, serta kementerian dari direktorat. Dan ini belum karena di pusat itu masih pergeseran personil. Ya. Oke, siap. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan ada. Baik. Mungkin saja Pak, program SMKPK akan berjalan 4 tahun. Pada kurun waktu tersebut akan dipantau sesuai perkembangan tahap-tahap yang direncanakan dalam desain program. Iya. Bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak, program apa saja sih dalam tahapan tersebut, tahun pertama, kedua, dan hingga keempatnya mungkin ya? Iya. Yang tahun pertama ini adalah pembangunan Sernas. Ya, direncanakan untuk tahun pertama ini ruang praktik siswa itu sudah terbangun, berikut dengan peralatannya dan perabotannya. Yang kedua adalah di tahun ini juga akan dilaksanakan pendampingan pembelajaran, penyelarasan kurikulum, ya, serta pematangan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan berkenaan dengan penyelarasan ini. Di tahun kedua itu kita berkenaan dengan penambahan jam guru tamu, ya, guru tamu yang dari Induka tadi, ya, sehingga kita perbanyak. Memang minimal itu 50 jam 50 jam per semester. Kita masih di kisaran 20-30. Di tahun depan kita tambah, sehingga siswa akan lebih tertarik karena kan pengajarannya dari luar. Mereka lebih atraktif kan. Ini gurunya dari Induka langsung kan, dari CP, dari konsultan kan, dari konstruktor kan. Mereka lebih ini ya, jadi semangat adik-adiknya lebih siswa lebih antusias. Ini terbukti kemarin, walaupun hanya 20-30 jam mereka antusias gitu. Karena memang peralatannya standar ini kita kan belum ada. Makanya ada SMKPK ini. Itu salah satu keunggulan juga. Iya, betul. Oke, siap. Baik pemirsa Bangka Pos dan Pos Belitung, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk beliau nih. Pesan dan kesan terutama bagi sekolah lain nih mengenai program ini. Pertama, teruslah berusaha ya. Jadi program SMKPK ini adalah salah satu program dari sekian banyak program yang ada di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek yang untuk tahun 2021 ini. Artinya ketika mungkin sekolah lain belum dipercaya gitu ya untuk SMKPK, ada beberapa bantuan ya, program pemerintah yang tidak kalah bergengsinya dalam tanda petik. Ada TEVA, ada revitalisasi peralatan, ada semuanya itu. Di GTK ada semuanya, sehingga jangan terfokus pada SMKPK. Yang berikutnya tentunya ketika kita dipercaya memang ini adalah sebuah amanah. Dan yang berikutnya pesan dari Pak Direktur, Pak Bakrun, SMKPK tidak melulu, bukan berarti SMK yang selama ini bagus ya, tetapi juga ada afirmasi, ada yang perlu ditingkatkan. Pertama kita sekolah yang berada di luar ibu kota. Kalau semuanya di ibu kota, mungkin sekolah-sekolah macam SMK Negeri 1 Kelapa Kampit ini tidak akan pernah dilihat. Oleh karena itu memang niat baik dari pemerintah pusat untuk memajukan sekolah-sekolah yang ada di pinggir, yang tidak ada berada di perkotaan kan gitu, untuk sama bangkitnya dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Banyak kemarin yang jauh lebih hebat, tapi tidak diterima, untuk memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah gitu ya, untuk bangkit sama-sama maju, baik perasnya maupun sumber daya manusianya. Demikian tadi wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Pak Yudi Uslani. Sampai jumpa lagi pemirsa Bangka Pos dan Pos Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
adalah hasil produk siswa PPIB. Karena desain salah satunya desain pemodelan dari bawah. Karena dakwahnya kan sama printingnya sama seperti ruang gambar jadi manual. bisa depan belakang gitu ya, bisa miring 3D ya, 3D ya. AutoCAD ya, gambar komputer. Ini ruang komputerisasi dari jurusan PPIB. Kalau sebelah tadi itu gambar manualnya, ini sudah masuk program aplikasi AutoCAD, gambar 3D gitu sih. Siap. Ini sudah baru. Oh. Kalau nyelimpar tidak yang kencang dan dia kan itu kan sama mendukung program SMK walaupun secara kompetensi keahlian PPIB. Ini karena di sekolah ini ada 4 jurusan semuanya peralatan. Oke, housekeeping untuk perhotelannya. Keterangan sedikit mungkin. Ini ruang praktek DKJ dari jaringan sudah di-upgrade semua baik jaringan maupun perangkatnya dan meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Ini laporannya sampai memantau pergerakan perbankan dan keuangan lembaga dan mereka. Oke. Dalam sini aplikasi akuntansi lah. Akuntansi semua. Jadi anak akuntansi itulah familiar lah. Kemarin lah diselaraskan dengan kurikulum kan, aplikasi apa yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan kan.